Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi teman-teman ya. Di sini kita akan berbagi informasi terkait dengan lowongan teman-teman ya. Untuk lowongan CPNS ya tahun 2021. Nah ini bagi lulusan SMA, SMK ya, ataupun mungkin lulusan paket C ya, atau mungkin bagi teman-teman yang sudah lulusan S1 atau sarjana. Nah tentunya sesuai yang perlu kita ketahui teman-teman, bahwa untuk pengadaan CPNS ya, baik itu P3K ya ataupun P3K di guru maupun di non guru. Nah, nanti kita akan membahas bagaimana cara melihat lowongan ya atau formasi CPNS tahun 2021 ini ya, mulai dari SMA, SMK, paket C dan juga S1. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini ya, atau mungkin baru melihat channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, langsung saja ya, kita akan membahas terkait dengan lowongan ya, atau formasi untuk CPNS di tahun 2021 ini ya. Jadi yang pertama, teman-teman bisa ketikkan saja seperti ini ya, sscasn.bkn.go.id. Nah, nanti di sini semua kegiatan untuk pendaftaran ya, untuk melihat lowongan dan juga untuk melihat informasi ya, semua kegiatan CPNS ya di tahun 2021 nanti teman-teman bisa cek di sini. Nah, di sini kita akan melihat teman-teman, di sini ada timeline terkait dengan seleksi ya. Jadi pengumuman lowongan nanti di sini ada kebutuhan formasi CPNS, P3K guru dan P3K non guru mulai diumumkan sesuai dengan tanggal yang tertera pada surat edaran berikut ini ya. Kita lihat untuk surat edarannya. Nah, di sini teman-teman kita lihat ya, bahwa di sini untuk jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS dan P3K non guru tahun 2021 lah. Karena ini semua guru teman-teman ya, jadi untuk P3K guru ya, nah untuk P3K guru nanti teman-teman bisa lihat yang ini ya, yang di nomor 2 ini ya. Nanti di sini ada untuk lowongan jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS dan P3K. Oh, ini non guru. Oh, nah, oke, ini ada guru dan juga non guru teman-teman ya. Nah, nanti kita akan melihat teman-teman, di sini kita akan membahas terkait dengan jadwal pelaksanaannya dulu ya, sebelum kita melihat lowongannya. Nah, di sini teman-teman ya, perlu kalian pahami teman-teman, jadi untuk pengumuman dan juga untuk pendaftaran seleksinya yaitu tanggal 31 Juni sampai dengan 21 Juli 2021. Nah, bagi kalian yang mungkin ya lulusan SMA ataupun lulusan S1 ya ataupun S2, nanti teman-teman bisa melihat lowongan apa saja yang ada. Nah, di sini teman-teman misalkan yang lulusan SMA ya, SMA, SMK ataupun paket C ya, teman-teman nanti bisa melihat informasi apa saja sih sebenarnya lowongan yang ada, terus di instansi mana. Nah, yang pertama teman-teman nanti bisa kunjungi saja ini teman-teman ya, SSCASN, ketik aja di Google SSCASN. Setelah itu teman-teman bisa masuk di layanan informasi. Nah, di sini teman-teman nanti bisa melihat misalkan kriteria teman-teman itu misalkan lulusan SMA ya, ataupun SMK, atau mungkin lulusan dari paket C ya. Tentunya teman-teman nanti bisa melihat di mana ada lowongan CPNS untuk tahun 2021 ini. Nah, perlu kita ingatkan teman-teman, untuk SMA, SMK ya sederajat itu tentunya untuk jalur guru tidak bisa ya. Jadi teman-teman nanti ikutnya di CPNS ya. Yang pertama teman-teman bisa klik layanan informasi ya, berikutnya teman-teman bisa klik info lowongan. Nah, di sini teman-teman untuk simulasi pemilihan formasi ya atau SPF, ini teman-teman nanti bisa melihat di perjenjangnya ya. Jadi teman-teman bisa mengecek kalian itu lulusan apa dan yang membuka formasi atau lowongan itu di mana ya. Yang pertama teman-teman pilih aja dulu jenis pengadaannya ya. Jenis pengadaan teman-teman di sini pilih saja, karena ini teman-teman mungkin lulusan SMA atau SMK ya, atau mungkin S1 tetapi yang tidak di jalur guru ya. Karena semua jalur guru itu ada di P3K guru ya, teman-teman pilih aja yang CPNS. Yang berikutnya instansinya ini teman-teman kosongi saja ya, tidak usah dipilih. Atau mungkin teman-teman mau memilih misalkan di Jawa Barat misalkan ya, di pemerintah provinsi Jawa Barat, dipilih aja Jawa Barat. Nah, di sini tingkat pendidikan, nah teman-teman bisa memilih, teman-teman di sini banyak sekali ya. Ada yang SLTP, SLTA ya. Kalau misalkan teman-teman lulusan SMA misalkan ya, SMA sederajat, teman-teman bisa pilih aja SLTA. Nah, terus di bagian pendidikan teman-teman bisa pilih saja ya, misalkan SMA misalkan ya,
SLTA SMA sederajat. Nah, ini bagi yang memiliki sertifikat. Kalau misalkan tidak memiliki sertifikat, pilih aja yang ini. Nah, berikutnya teman-teman bisa klik cari. Nah, maka di sini akan muncul teman-teman ya. Jadi untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat ya, untuk CPNS itu yang minimal SMA sederajat itu tidak ada. Ya, jadi dia tidak mengadakan formasi itu. Oke, yang berikutnya kita coba lagi teman-teman. Misalkan untuk instansinya ini dikosongi saja teman-teman ya, tidak usah diisi. Jadi nanti instansi mana yang membuka CPNS di tingkat pendidikannya sesuai dengan yang kalian miliki ya. Misalkan SMA ya, kita klik aja SLTA. Dari sini teman-teman pilih aja misalkan paket C misalkan ya. Misalkan teman-teman lulusan dari paket C misalkan. Nah, ini pilih aja paket C, teman-teman bisa klik cari. Nah, di sini muncul teman-teman ya. Ternyata untuk ini ya, untuk pengadaan teman-teman di sini ya, pemerintah Kabupaten ini Timur Tengah Unggara. Di pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara. Nah, di sini ada teman-teman untuk jabatan pemula atau Satpol PP nih ya, Polisi Pamong Praja. Nah, ini lokasi penempatannya di Satuan Polisi Pamong Praja, teman-teman. Nah, ini pendidikan lah ini. Pendidikan yang dibutuhkan adalah SMA atau SEMEA, paket C, STM atau SMK. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat untuk jenis formasinya adalah umum. Nah, apakah bisa diisi dengan disabilitas? Di sini tidak bisa. Nah, kebutuhan yang dibutuhkan berapa teman-teman? 5. Nah, ini bagi teman-teman yang ingin ya mendaftar CPNS ya, misalkan lulusannya misalkan paket C, misalkan teman-teman bisa ikut di sini. Oke. Misalkan lagi teman-teman misalkan lulusannya misalkan SMA atau SMK ya, teman-teman ini sekali lagi instansi diabaikan saja. Tingkat pendidikan teman-teman pilih aja yang SLTA ya. Terus untuk ini teman-teman pilih aja yang SMA. Pilih SLTA atau SMA sederajat. Nah, teman-teman klik cari ya. Jadi nanti semua instansi mana yang membuka lowongan CPNS untuk jenjang SMA. Nah, di sini ternyata banyak sekali teman-teman ya. Di sini ada ini banyak sekali teman-teman ya, ada 145 ya. Jadi teman-teman nanti bisa melihat dengan kalian yang mungkin lulusan SLTA atau SMA sederajat, teman-teman bisa mendaftar di sini. Misalkan di Badan Intelijen Negara ya. Terus misalkan di sini ada Kejaksaan Agung ya, di sini ada pengawal tahanan atau narapidana ya, pengadministrasi penanganan perkara, pengadministrasi penanganan ini ya di Kejaksaan Agung. Nah, misalkan teman-teman, Pak, saya berada di Jawa Barat misalnya, ketik aja di sini ya, Jawa Barat. Ini untuk pencarian lebih spesifik ya. Nah, di Jawa Barat itu misalkan yang lulusan SMA itu ada apa saja? Di sini ada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ya. Nah, ini Kemkumham teman-teman ya. Di sini banyak sekali teman-teman yang dibutuhkan ya. Di sini ada 91. Nah, tentunya teman-teman harus melihat di sini ya, penjaga tahanan. Nah, penjaga tahanan ini diminta adalah yang pria. Nah, di sini untuk penjaga tahanan ini wanita ini juga dibutuhkan 3. Nah, terus misalkan di Jawa Timur, nah teman-teman bisa lebih mengerucut lagi ya. Di sini di Jawa Timur, di sini banyak juga teman-teman ya. Di sini ada 278 teman-teman, ini untuk penjaga tahanan. Terus di sini juga banyak sekali teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang lulusan SMA, SMK ataupun mungkin paket C, teman-teman bisa mengikuti pendaftaran CPNS. Nah, di mana instansinya? Instansinya berada di sini teman-teman ya. Instansinya ada di Kemkumham atau mungkin yang lainnya ya. Misalkan tidak mau di Jawa Timur ya, misalkan teman-teman berada di mana ya, teman-teman bisa cek sendiri, sesuaikan dengan keinginan kalian apakah di instansi itu ada formasinya apa tidak. Nah, langsung bagaimana ketika teman-teman itu sudah lulusan S1 ya. Kalau misalkan lulusan S1, teman-teman pilih ada jenis pengadaannya. Di sini juga dipilih CPNS ya. CPNS, terus instansinya ya, teman-teman ini dikosongi saja biar nanti muncul semua instansi yang mengadakan rekrutmen ya. Tingkat pendidikan teman-teman pilih S1 saja, S1 atau sarjana, terus pendidikannya. Nah, di sini teman-teman kalau S1, teman-teman tinggal dilihat S1-nya itu jurusan apa ya, misalkan misalkan teknik informatika misalkan ya. Nah, di sini misalkan S1 teknik informatika. Nah, teman-teman di sini nanti bisa klik aja di sini S1 teknik informatika, maka nanti semua instansi ya yang membuka lowongan CPNS untuk lulusan S1 teknik informatika, maka di sini semuanya akan muncul. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini bisa, ini banyak ini ya, Badan Intelijen Negara ya, dia membuka 15 kebutuhan teman-teman. Nah, ini yang dibutuhkan ada S1 teknik informatika, ilmu komputer, jadi semuanya bisa untuk mendaftar di situ ya. Kalau misalkan dikerucutkan lagi, teman-teman bisa ketik aja di sini, misalkan Jawa Timur ya. Di sini Jawa Timur itu mana kementerian yang membutuhkan teknik informatika untuk jurusan S1.
Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, nanti bagaimana ketika melihat informasinya ini, informasinya harus dilihat di mana ya, teman-teman nanti bisa cek aja di sini di bagian kontak instansi ya. Nah, kontak instansi misalkan teman-teman tadi misalkan Badan Intelijen Negara ya di sini. Nanti di sini teman-teman bisa mengikuti klik aja informasinya di sini. Nah, ini kalau misalkan webnya tidak bisa ya, kemungkinan webnya belum diupdate sama sistemnya ya. Kita nanti teman-teman bisa cek aja di sini. Misalkan hukum dan HAM misalkan ya di sini. Nanti teman-teman bisa cek informasi-informasinya di kontak instansi masing-masing. Teman-teman bisa melihat persyaratannya apa, terus yang dibutuhkan itu umurnya minimal berapa, maksimal berapa ya. Teman-teman nanti bisa melihat di instansinya masing-masing ya, persyaratan apa yang diisyaratkan untuk bisa mengikuti CPNS. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya, semoga bisa dipahami. Semoga teman-teman bagi yang ingin mengikuti tes CPNS di tahun 2021 ya, kita doakan semoga bisa lolos, amin ya robbal alamin. Cukup sekian saja teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini ya. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.